Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Ridha Nasution, NIM 62035100025. Saya mahasiswa di Universitas Negeri Medan, jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Dalam kesempatan kali ini ataupun video kali ini, saya akan menjelaskan tentang doping untuk memenuhi tugas proyek farmakologi. Dan saya mengangkat obat yang bernama furosemid untuk doping tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, ini adalah penjelasannya. Pengertian furosemid. Furosemid adalah obat golongan diuretik yang bermanfaat untuk mengeluarkan kelebihan cairan dari dalam tubuh melalui urin. Obat ini sering digunakan untuk mengatasi edema atau penumpukan cairan di dalam tubuh, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Furosemid adalah obat diuretik yang menyebabkan Anda menjadi lebih sering buang air kecil untuk membuang air dan garam yang berlebihan dari dalam tubuh. Furosemid adalah jenis loop diuretik yang bekerja dengan mengurangi reabsorpsi natrium oleh ginjal. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu farmakokinetik dan farmakodinamik. Farmakodinamik furosemid. Mekanisme kerjanya yaitu furosemid bekerja pada bagian segmen tebal vas ascendens lengkung Henle dengan menghambat kontransporter Na tambah slash K tambah slash Cl minus atau disebut NKCC2 pada membran luminal tubulus. Kerja NKCC2 merabsorpsi 3 elektron natrium, kalium, dan klorida. Pasca reabsorpsi via NKCC2, kadar ion K+ berlebihan di dalam sel sehingga ion kalium berdifusi kembali ke lumen tubular. Hal ini memicu reabsorption atau Mg2 plus dan Ca2 plus ke dalam cairan interstisial via jalur praseluler. Akibatnya pemberian furosemid akan menghambat reabsorpsi natrium, kalium, dan klorida. Farmakokinetik. Aspek farmakokinetik furosemid dengan onset kerja 5-60 menit dan didistribusikan dalam tubuh berkaitan dengan albumin. Poin yang pertama itu absorpsi. Bioavailabilitas furosemid pada saluran cerna 50% dengan rentan 10-100%. Onset diuresis terjadi sekitar 5 menit apabila diberikan secara intravena, 30 menit apabila diberikan secara intramuskular, dan 30 menit apabila diberikan per oral. Pada edema baru, perbaikan gejala dapat terlihat pada 15-20 menit. Efek puncak furosemid yang diberikan per oral terjadi sekitar 1-2 jam. Durasi kerja furosemid adalah 2 jam apabila diberikan intravena dan 6-8 jam pada pemberian per oral. Yang kedua yaitu distribusi. Furosemid berkaitan dengan protein 99% albumin, kemudian menuju tubulus proksimal dan disekresikan melalui organik transporter, lalu bekerja pada kotransporter Na tambah slash K tambah slash Cl. Pada pasien neutolus, distribusi 1-5-6 kali lebih besar dibandingkan pasien dewasa. Masuk ke poin yang ketiga yaitu metabolisme. Metabolisme di heper minimal kurang lebih 10%. Metabolisme berupa alukuronid atau 2 amino, 4 kloro, 5 sulfamonotarik asid. Masuk ke poin yang terakhir yaitu eliminasi. Furosemid direkseksikan di urin dalam 24 jam. 50% dalam bentuk furosemid dan sisanya diubah menjadi glukorin. Sebagian kecil jumlah disekresikan
Di PASES, waktu paruh furosemid bervariasi pada pasien tanpa gangguan ginjal, jantung, dan hati sekitar 1 atau 5 sampai 2 jam. Pada penderita gangguan ginjal 2 sampai 8 jam, penyakit hati 2 sampai 5 jam, dan pada pasien gagal jantung 7 jam. Pada neonatolus waktu paruh 6 sampai 20 kali lebih lama dibandingkan pasien dewasa. Efek doping furosemid pada olahraga. Golongan obat diuretik yang juga termasuk doping, obat-obatan diuretik bekerja pada saluran tubulus realis di ginjal yang menghasilkan efek penurunan penyerapan natrium dan cairan sehingga banyak cairan yang akan dikeluarkan melalui air kencing. Obat golongan diuretik digunakan dalam pengobatan darah tinggi dan gagal jantung. Efek peningkatan volume urin dimanfaatkan atlet-atlet yang bertanding dengan kelas-kelas pertandingan berdasarkan berat badan, misalnya tinju, judo, gulat, dan angkat besi. Penggunaan obat diuretik ini secara cepat menurunkan berat badan sementara, sehingga dapat menurunkan kelas berat badan dan memberikan keuntungan terhadap atlet. Demikianlah penjelasan doping furosemid pada olahraga. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.